Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mengisahkan kepada antum dan sekalian kisah salah seorang sahabiah yang mana beliau ini adalah salah seorang sahabiah yang sangat mulia. Ya, sebelum kita mulai prolog dari kisah sahabiah ini, saya sebagai moderator akan mengenalkan kepada antum dan sekalian personil dari kelompok 6 ini. Ya, pertama saya sebagai moderator, Ismi Amaliyatun Nisa, jalastu fi mustawal khamis al-hukm hukmul iktisadiyah. Ya, pemateri pertama yaitu Ukhtina Siti Maisarah, hiya mustawal awal min hukmul ahwal sahsiyah. Yang ketiga yaitu pemateri yang kedua, Ukhtina Santi, ya, hiya min mustawal awal ahwalu syahsiyah. Kemudian Ukhtina Soleha sebagai pengedit video. Kemudian hiya min mustawa salis ahwalu syahsiyah. Kemudian Ukhtina Hani Anisa min mustawal awal ahwalu syahsiyah. Baiklah, seorang sahabiah yang akan kami ceritakan ini merupakan salah seorang sahabiah yang Rasulullah SAW cintai. Ya, beliau adalah ibu dari dua panglima yang Rasulullah cintai, dan beliau adalah salah seorang mujahidah yang selalu berusaha berjuang untuk menemani Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Ya, beliau adalah ibu dari dua panglima yang Rasulullah cintai, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Amr bin Mu'adz. Yang mana Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang syuhada yang wafat pada perang Uhud, yang wafat pada perang Badar, yang mana kematiannya ini mengguncangkan al-arsh ar-Rahman, mengguncangkan arsh hingga Allah Subhanahu wa taala tersenyum. Masya Allah sekali ya, membuat Allah tersenyum. Ya, kemudian anaknya yang kedua yaitu Amr bin Mu'adz, yang mana beliau adalah salah satu syuhada yang wafat pada perang Uhud. Ya, sahabiah ini bernama Kabsyah binti Rafi, yang mana beliau adalah seorang al-Ansori, ya, yaitu salah satu kaum Ansor, yang mana rumah beliau adalah salah satu rumah yang paling Rasulullah cintai, yang mana beliau selalu berusaha menyambut kedatangan muhajirin yang datang ke Madinah dengan penyambutan yang sangat mulia. Ya, baiklah, materi selanjutnya, kisah sahabiah Kabsyah binti Rafi ini akan dijelaskan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Ukhtina Siti Maisarah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah Kabsyah binti Rafi. Kabsyah binti Rafi adalah ibu dari Sa'ad bin Mu'adz, pembawa bendera kaum Ansar, dan Amr bin Mu'adz. Sosok Kabsyah menjadi panutan para ibu karena senantiasa mendorong agar anak-anaknya berjihad ke medan perang. Kedua buah hatinya itu syahid demi menegakkan Islam dan meninggikan kalimat Allah. Kesyahidan putra Ummu Sa'ad mendapat perhatian luar biasa dari Allah. Kematiannya sampai mengguncang arsy Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hamba salih yang kematiannya telah mengguncang arsy membuat pintu-pintu langit terbuka dan 70.000 malaikat hadir mengiringinya. Padahal mereka belum pernah turun ke bumi seperti ini sebelumnya. Karena merasa kesempitan, kemudian Allah memberinya keluasan. Hamba salih yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun kesyahidan Sa'ad bin Mu'adz sudah dijamin oleh Nabi, Kabsyah tetap bersedih kehilangan putranya. Ketika Rasulullah SAW tiba di rumah Sa'ad,
Sa'ad bin Mu'az, ia mendengar tangisan Ummu Sa'ad dan Rasulullah SAW bersabda, "Setiap perempuan berdusta dengan tangisnya kecuali Ummu Sa'ad." Kemudian jasad Sa'ad dibawa keluar. Orang-orang yang mengangkatnya berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah mengangkat jenazah seringan ini." Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana tidak ringan? Malaikat telah turun ke bumi begini dan begini. Mereka belum pernah turun dengan cara seperti ini sebelumnya. Dan mereka ikut memikul jenazah bersama kalian." Dari riwayat ini jelaslah kaum muslimin bersama 70.000 malaikat ikut mengangkat jasad Sa'ad sampai ke liang lahat. Mendakwahkan tauhid, nama lengkapnya Qabsiyah binti Rafi' bin Muawiyah bin Ubaid bin Al-Abjar Al-Khudriyah. Ia bersama keluarganya tinggal di Madinah. Saat itu utusan Rasulullah SAW Mus'ab bin Umar ditugaskan berangkat ke Madinah untuk mendakwahkan Islam. Melalui dakwah yang damai membuat dua tokoh besar di Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Ubaid bin Hudayr, meyakini kebenaran Islam. Mereka bertekad masuk Islam diikuti seluruh masyarakat Bani Abdul Asyhal, tak terkecuali ibunda Sa'ad yang terkenal berjiwa bersih dan ikhlas. Ia mendapat hidayah masuk Islam. Sejak Islam datang di Madinah, kediaman Qabsiyah menjadi pusat dakwah. Sebagai muslimah yang gigih, Qabsiyah aktif menyebarkan tauhid sampai ke pelosok Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, masyarakat Madinah dan kaum Ansar menyambut dengan gembira. Mereka berlomba-lomba memberi pelayanan terbaik bagi golongan muhajirin. Qabsiyah pun tampil di barisan terdepan. Ia sedia selalu memberikan pengabdian untuk Rasulullah. Bahkan ia berharap selama di Madinah Rasulullah akan tinggal di rumahnya. Namun Allah berkehendak lain. Kediaman Abu Ayyub Al-Ansari dari Bani Najjar lah yang terpilih. Menurut sejumlah riwayat, Ummu Sa'ad adalah perempuan Ansar pertama kali yang berbaiat setia kepada Rasulullah. Dorongan berjihad andil Qabsiyah dalam menegakkan agama tak ada bandingannya. Ia patut menjadi teladan tak hanya dari sisi ibadah dan kebaikan. Ia dikenal giat memberikan dorongan berjihad terutama bagi kedua putranya, Sa'ad bin Mu'az dan Amr bin Mu'az. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah sekali ya kisahnya ini. Otomatis pada makin penasaran ya gimana sih kedalaman cerita selanjutnya. Ya baiklah, pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ukhtina Santi. Kepadanya kami persilahkan. Istri dari Mu'az ini merelakan kedua anaknya gugur di medan perang. Di perang Badar, kaum muslimin menang dan kedua putra Qabsiyah bisa kembali dengan selamat. Saat itu, Sa'ad didaulat salah seorang anggota majelis syura di perang Badar. Saat kekalahan umat Islam di perang Uhud, banyak pejuang yang mati syahid. Seusai perang, para muslimah berlarian keluar rumah mencari kabar apakah putra, suami, atau saudara laki-lakinya syahid atau selamat di peperangan. Ummu Sa'ad pun bergegas mencari kabar tentang keselamatan Rasulullah SAW dan anaknya. Ternyata putra Qabsiyah, Amr bin Mu'az termasuk gugur di medan perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Ummu Sa'ad, ada kabar gembira, dan sampaikan kabar gembira ini kepada keluarga mereka, bahwa keluarga mereka yang meninggal dunia semuanya masuk surga, dan keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan syafaat." Ummu Sa'ad berkata, "Kami rela ya Rasulullah. Siapa yang akan menangisi mereka setelah ini? Doakanlah ya Rasulullah untuk orang-orang yang ditinggalkan." Lalu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, hilangkanlah kesedihan hati mereka, lenyapkanlah musibah mereka, dan berikanlah ganti yang baik kepada mereka yang ditinggalkan." Ketika perang Khandaq, Qabsiyah mendorong Sa'ad bin Mu'az, putra yang tinggal satu-satunya itu, untuk segera berangkat perang. Ummu Sa'ad lupa memperhatikan baju besi yang dipakai berperang anaknya. Baju besi itu tidak sempurna, peluru sikunya terbuka sehingga tangannya terlihat jelas.
Aisyah sempat mengingatkan kekurangan dari pakaian perang tersebut. Takdir berkata lain, ketidaksempurnaan baju perang menjadi jalan bagi Sa'ad bin Mu'adz menjadi syahid. Saat terkena panah yang menancap di pangkal lengannya, darah mengalir dengan deras. Sa'ad berdoa, "Ya Allah, jika Engkau belum mengakhiri perang dengan kaum Quraisy, maka beri aku kesempatan untuk turut ambil bagian. Tidak ada yang lebih aku senangi untuk diperangi selain kaum yang mengganggu dan mendustakan Allah dan Rasul-Nya." Allah mengabulkan doanya dengan mengirim angin topan dahsyat yang menghancurkan pasukan Quraisy. Setelah berperang, kondisi Sa'ad semakin parah. Dia menemui ajalnya setelah menetapkan keputusan terhadap Bani Quraisyah. Ummu Sa'ad mengantarkan putra tercintanya sampai ke liang kubur. Rasulullah berkata kepada Kabsyah, "Apakah tidak cukup mengeringkan air matamu dan menghilangkan kesedihanmu bahwa anakmu adalah orang pertama yang Allah tersenyum kepadanya serta bergetar hati untuknya?" Dengan perkataan Rasulullah SAW tersebut membuat Ummu Sa'ad terhibur. Kabsyah wafat di Madinah setelah kedua anaknya gugur sebagai syahid. Namanya terukir sebagai sosok muslimah yang mengantarkan anak-anaknya syahid sampai ke liang kubur. Kabsyah termasuk golongan sahabiah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah sekali ya kisahnya. Ya baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kisah yang kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insya Allah semoga kisah ini dapat menginspirasi kita dan Amtuna semuanya agar kita sama-sama berlomba-lomba untuk menjadi seorang wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang wanita mulia yang akan melahirkan sebuah mujahid-mujahid yang siap membela agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baiklah, cukup sekian pemaparan kisah dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron katsir ala ihtimamikum jami'an. Akhirul kalam aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Syukron katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات